kenapa kesini? Jangan sinis gitu dong. Aku kesini cuma pengen kasih lihat puisi aku. Aku pengen nanya pendapat kamu soalnya Aldi bilang kamu sering bikin puisi. Anita, aku tidak punya kemampuan. Aku bukan ahlinya. Kamu harusnya bertemu seorang sastrawan. Aku hanya arsitek. Rehan, kamu jangan mikir yang enggak-enggak. Ini puisi aku bikin buat Aldi kok. Dan aku pengen minta pendapat kamu supaya Aldi bisa lebih cinta sama aku. Baiklah, tapi kamu tunggu aku saja di ruang tamu. Nanti aku akan menemuimu di ruang tamu. Tidak bisa di sini, di kamar. Karena kamu mengerti kan, aku tidak mau ada salah paham dengan istriku Najwa. Apa salahnya kita ngobrol di sini? Kita kan nggak ngapa-ngapain. Tunggu. Kamu jangan masuk lagi. Aku tidak mau dapat masalah. Kita tidak bisa berduaan di ruangan ini karena itu tidak betul dan bisa ada fitnah. Kok kamu tega banget sih? Kita kan temenan. Aku nggak pernah lo mikir yang enggak-enggak tentang kamu. Aku kesini buat ngobrolin Aldi, sahabat kamu, dan kita juga nggak ngapa-ngapain kan? Aku tahu yang kamu maksudkan itu, tapi tetap saja kita tidak boleh berduaan di kamar. Itu salah dan aku tidak mau membuat kesalahan yang lebih fatal. Terus kita ngobrolnya berjauh-jauhan gitu. Sebaiknya aku kerjakan dulu pekerjaanku dan kemudian aku menemuimu di luar bersama ibuku dan juga Najwa. Luar biasa sekali doktrin Najwa. Sampai Rehan begitu ketakutan deket sama aku. Ya udah, kalau itu mau kamu, aku tunggu di luar ya. Tapi jangan lama-lama. Aku udah gak sabar dengar pendapat kamu tentang puisi aku. Soalnya aku mau kasih sebagai surprise. Oh, baiklah, aku mengerti. Ya. Ya udah, aku tunggu di luar ya. Siapa juga yang mau macem-macem sama kamu? Jangan mentang-mentang wajah kamu tampan, kamu pikir aku tertarik sama kamu. GR banget sih kamu, Rehan. Aku itu cuma tertarik sama laki-laki berduit yang kantongnya tebal kayak Aldi. Astagfirullahaladzim. Anita, kenapa dia ada di depan pintu kamar kami? Jangan-jangan. Apa yang dia sudah lakukan? Padahal kan suamiku ada di dalam kamar. Bagus, Najwa. Kamu memergoki aku keluar dari kamar Rehan. Kamu pasti pikir aku udah melakukan sesuatu dengan suami kamu di dalam kamar. Emang itu tujuanku. Aku pengen bikin kamu dibakar api cemburu. Ya Allah, aku memohon kepadamu, tolong jaga hambamu ini dari prasangka buruk dan rasa curiga. Aku gak mau bersuuzon. Bagaimanapun juga, aku harus yakin pada suamiku. Kami berdua telah sepakat untuk berhati-hati menghadapi Anita. Bisa jadi, ini cuma ulah Anita untuk memanas-manasi aku. Astagfirullahaladzim. Bagaimana Anita? Kamu berhasil mendekati Rehan? Dan apakah kamu juga berhasil membuat Najwa curiga? Bagus sekali Anita. Kamu itu memang pandai membuat ulah. Silakan diminum. Aku juga buatin teh buat Bunda. Najwa, kamu lagi sedih ya? Apa aku ada salah kata sama kamu? Kok dari tadi kamu kayaknya nggak semangat banget nyambut kedatangan aku? Enggak kok, Anita. Aku nggak mungkin menolak kedatangan kamu dalam rumah aku. Apalagi tamunya kan dalam agama Islam kita harus selalu bersyukur kalau rumah kita kedatangan tamu. Karena itu sudah bisa menjadi ladang pahala untuk kita. Hei Najwa, kamu itu jangan pura-pura sok suci ya. Dan kamu juga jangan ceramah di depan ibu. Ibu tahu, biarpun bibir kamu itu tersenyum, tapi dalam hati kamu itu
Ibu sangat tahu kalau kamu sangat benci kepada Anita. Apa hak aku untuk membenci Anita, Bunda? Apalagi Anita itu kan istrinya Aldi, mantan suami aku. Dan juga sahabat aku, sahabat Rehan juga. Apa-apaan kamu Najwa? Siapa yang suruh kamu duduk di situ? Hah? Ibu ini cuman ingin berbicara berdua dengan Anita. Ibu tidak mau ada kamu di sini. Tugas kamu hanya membuatkan minuman untuk tamu. Dan tolong buatkan ibu minum sirup ini yang dingin. Tunggu apa lagi? Cepat sekarang. Ada apa lagi itu, Ibu? Najwa, karena aku akan ada di sini, jadi kamu juga di sini, oke? Gimana kerjaan kamu? Udah selesai? Sekarang kamu bisa dong bantu aku untuk baca puisi aku. Waktu kita di kamar berduaan, kamu janjikan membantu aku. Kamu tenang saja Anita. Rehan pasti mau membantu kamu. Karena Rehan itu orangnya sangat romantis. Dan Rehan juga sangat jago bikin puisi. Ibu yakin Rehan pasti akan sangat suka dengan kamu. Karena kalian berdua punya hobi yang sama. Oh ya? Kamu suka puisi juga? Berarti kita hobinya sama dong? Iya, itu betul. Aku memang suka pada puisi. Dan kita memang punya kesukaan yang sama. Seperti yang kujanjikan, kita bisa membahas puisi yang kamu buat di sini. Supaya istriku juga bisa dengar. Dan aku minta maaf karena tadi aku mintamu keluar dari kamar karena tidak pantas kita berduaan di kamar. Aku hanya menghindari fitnah yang tidak-tidak. Oh iya, nggak apa-apa. Makanya aku keluar untuk nunggu kamu sama istri kamu dan ibu kamu kan. Rehan, kalau memang kamu benar-benar mau menghindari fitnah, tapi kamu itu harus tetap menjaga sikap sopan kamu sebagai tuan rumah. Di mana etika kamu sebagai tuan rumah? Gak apa-apa ibu, aku udah biasa kok digituin. Dulu sama Aldi, terus sama Dion, sekarang sama Rehan. Tapi aku ngerti kok, mereka itu cuma takut Najwa cemburu sama aku. Kamu dengar itu Najwa? Dan apa kamu tidak malu? Demi menjaga perasaan kamu, semua orang, Aldi, Dion, Rehan harus bersikap kasar kepada Anita. Demi menjaga perasaan kamu. Kasihan kan Anita? Ibu, aku minta maaf. Tapi menurutku Anita sudah bersikap berlebihan. Sebenarnya dia tidak boleh bicara dan bersikap seperti ini. Di depanku dan juga istriku. Ini tidak benar. Apa maksudmu bicara seperti ini? Sudah Rehan, cukup. Kamu itu jangan keterlaluan. Kamu jangan sembarangan menuduh Anita. Anita ini kan hanya ingin meminta tolong pada kamu Rehan. Ibu mohon kepada kamu, stop berpikiran negatif kepada Anita. Ini pasti gara-gara guna-guna dari Najwa. Dan kamu Rehan, kamu sudah termakan oleh guna-guna Najwa sampai ke darah daging kamu. Aku minta maaf, Bu. Aku hanya mengingatkan bagaimana bersikap yang benar. Udahlah Rehan, aku rasa ibu kamu dan juga Anita sudah mengerti apa yang kamu maksud. Maafin Rehan ya Bunda, Anita. Sudah. Kamu mau ceramah kan? Pakai bicara soal akidah segala. Tahu nggak? Ibu ini sudah bosan dengar ceramah dari kamu.